Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, di sini saya Adela Septiana selaku host MCB TV. Kali ini kita akan membahas tema terkait problem stunting dan dugaan skandal alat kesehatan menggunakan dana DAP sebesar 13,6 miliar. Baik, di sini kita kedatangan tamu yaitu Direktur Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah yaitu Pak Os Dialambaka yang biasa dipanggil Pak Oo. Bagaimana Pak Oo? Selamat malam, apakah sehat? Selamat malam, alhamdulillah sehat. Terkait problem stunting dan dugaan skandal alat kesehatan ini, bagaimana tanggapan Pak Oo sendiri? Ya, ini menarik ya, karena beberapa informasi baik itu yang dirilis melalui Kominfo Kabupaten Indramayu maupun pernyataan-pernyataan atau statement Bupati Indramayu. Nah, apa yang membuat saya menarik yaitu di Indramayu katanya stunting turun 50%. Ada data yang dilansir dari berbagai media tentu mengutip Kominfo dan penjelasan Bupati. Dari 2019 sampai dengan 2021 katanya 2019 itu stunting 29,19%, kemudian turun 50% di 2021 menjadi 14,4%. Pertanyaannya adalah buat orang-orang yang melek 29,19% itu berapa jumlah stuntingnya itu? Apakah itu dari jumlah kelahiran bayi atau apa? Ini tidak ada penjelasan, termasuk juga di media Cakra Bangsa. Itu yang pertama. Kedua, kemudian ada problem juga stunting ternyata ini saya menyebutnya hanya sebagai proyek. Kenapa? Karena asumsinya itu yang menarik adalah bahwa setiap wanita hamil itu dikategorikan punya potensi stunting, padahal harusnya tidak begitu. Nah, tapi oke lah itu. Nah, maka itu yang menarik gitu loh. Nah, kemudian alat kesehatan tadi. Nah, maksud saya begini, sebelum masuk pada posisi itu, apa sih sebenarnya problem stunting? Sebenarnya stunting ini kan substansi pokoknya adalah ibu atau orang tua tidak mempunyai pengetahuan gizi yang benar. Tetapi di satu sisi juga bukan tidak punya pengetahuan gizi karena itu bisa belajar dan bisa diklik di Google. Tetapi kemalasan untuk mempraktikkan pengetahuan gizi itu. Contoh misalnya, apakah kenapa sih Indramayu stunting? Apakah mengatasi stunting itu harus orang kaya? Tidak. Orang-orang jelata pun bisa karena mengkonsumsi semua yang mengandung kandungan gizi yang baik itu masih bisa, ada yang gratis, ada yang tidak mahal. Ya, tetapi problemnya lagi-lagi stunting itu adalah kurangnya pengetahuan atau tidak maunya berpengetahuan soal gizi nutrisi yang mau diberikan kepada bayi. Ya, karena stunting itu problemnya adalah sejak kelahiran 0 bulan sampai kemudian melahirkan, itu problem. Kemudian problem keduanya adalah setelah lahir sampai dengan usia balita, itu problemnya. Dan itu yang tidak pernah dijelaskan oleh Dinas Kesehatan, oleh Bupati, dan termasuk institusi yang terkait di Indramayu. Itu problemnya. Untuk pengetahuan stunting dan persoalan stunting. Maka kemudian itu akan terus ada. Nah, lagi-lagi kalau terus ada, ini maka menjadi proyek yang menggairahkan berapapun dana yang besar tidak akan bisa mengatasi stunting. Itu problemnya. Jadi menurut Pak O sendiri, sebaiknya stunting itu dijabarkan ya? Angka segitu tuh dari kelahiran awal bayi atau dari seluruh rakyat? Iya, kalau datanya benar, itu yang bisa diangkat 2019, itu ada sampai 2019, Indramayu ada 29,19%. Nah, asumsi logikanya adalah dari kelahiran bayi, ya kan? Nah, tapi kita tidak mendapatkan data itu dari Bupati maupun Dinas Kominfo, termasuk juga dinas-dinas lain atau dinas kesehatan. Itu problemnya. Tiba-tiba kemudian Bupati mendapat penghargaan karena drastis turun 50%. Nah,
problemnya, apakah benar stunting itu bisa dijadikan seperti tukang obat sulap itu, bahwa hari ini kemudian dikasih susu kemudian bisa selesai. Stunting ini tidak bisa dilihat dalam jangka waktu 5 tahun 10 tahun karena problem utamanya adalah keterlambatan berpikir, itu loh. Bukan kemudian soal tinggi badan, kemudian berat badan. Kalau hanya sekedar tinggi badan, tentu itu persoalan apakah kita mau jadi atlet volleyball atau sepak bola, maka itu perlu tinggi badan. Tetapi yang berbahaya bagi bangsa ini, termasuk bagi negara Indramayu, adalah ketika kelahiran bayi itu ada keterlambatan berpikir, ada ketidaknormalan intelektual. Nah, sehingga masa depan bangsa itu menjadi suram. Itu problemnya sebenarnya, bukan persoalan tinggi badan, gitu loh. Kecuali mau jadi atlet bola atau volleyball, memang problem tinggi badan menjadi masalah. Tapi problem bangsa adalah bagaimana kecerdasan itu harus melahirkan generasi berikut yang lahir dari generasi berikut. Itu problemnya. Jika dilihat di sini terkait Dinas Kesehatan yang mengadakan alat kesehatan menggunakan dana DAK sebesar 13,6 miliar itu, apakah menurut Pak O sendiri pengadaan alat tersebut itu bisa mengatasi stunting di Kabupaten Indramayu? Ya, kalau saya membaca penjelasan di media Cakra Bangsa, termasuk pemberitaannya, termasuk juga penjelasan dari Kabid Dinas Kesehatan, menurut saya ini jauh apa yang disebut dengan menyelesaikan masalah stunting, termasuk juga ini api jauh dari panggang. Kenapa? Karena alat-alat yang dibeli itu yang cukup mahal ya, dengan dana 13,6 miliar, lalu hanya menghasilkan atau untuk alat-alat dalam satu set itu terdiri dari misalnya alat timbangan bayi dan anak, kemudian alat ukur tinggi badan, berat badan, katanya tinggi dengan panjang badan itu berbeda. Nah, jadi ada 6 unit satu set itu. Nah, kalau hanya itu, maka ini jelas, meskipun argumentasinya adalah Kemenkes, ini bukan mengatasi stunting, tapi hanya sekedar bagaimana proyek ini digelar. Harus stunting itu problemnya bukan itu. Posyandu itu punya timbangan, mengukur berat badan itu sederhana, ya alat sederhana juga bisa. Bahkan kemudian ada inovasi dari UGM, saya lihat catatannya supaya tidak salah ya. Ada FKUI mengembangkan alat yang namanya length atau stadiometer. Fungsinya mengukur panjang badan bayi, mengukur berat badan bayi, menghitung umur anak. Nah, alat ini bisa dipakai yang tadi 6 set. Nah, kemudian ada FKKMK UGM ya, Jogja, membuat inovasi untuk stunting namanya Gamma Kit. Sama fungsinya mengukur panjang badan, tinggi badan bayi, mengukur berat badan bayi, kemudian mendeteksi dini anak usia 0 sampai 24 bulan. Nah, kenapa ini problemnya? Kemudian penjelasan Kabid adalah karena ini adalah ketentuan dari Kemenkes, dari pusat. Maka kalau pemerintah pusat seperti itu penjelasan terhadap stunting, maka ini jelas bukan untuk mengatasi stunting, tapi mengatasi proyek. Padahal harusnya adalah bagaimana mendeteksi sejak awal kemudian dalam kandungan atau kemudian setelah lahir, ada tidak alat itu? Ternyata ada. Saya mendapatkan informasi ya dari catatan kenapa kemudian Dinas Kesehatan menggunakan yang dibuat di NCB itu ya dengan harga 8,6 kata itu APBN-nya per set. Harga pasarnya katanya menurut narasumber yang dibuat dalam pemberitaan adalah 1,6 juta per set. Nah, ini kan berarti ada markup luar biasa. Nah, adakah alat yang kemudian memungkinkan bisa mendeteksi itu? Ternyata ada. Katanya namanya adalah Affymetric Cytoscan DXSE. Nah, alat ini katanya ini yang sudah dibuktikan di beberapa negara adalah mampu mendiagnosa kemampuan intelektual bayi jadi setelah lahir itu, sehingga kemudian solusinya apa? Gampang kan gitu loh, bukan seperti busung lapar tinggal makan susu selesai atau perbaikan sederhananya. Nah, alat ini sebenarnya diperlukan untuk mengatasi stunting.
sehingga kemudian ada solusinya. Oh, solusinya harus begini. Si A itu bayi itu kemudian kekurangannya ini kan karena ada misalnya kelainan kromosom dan lain-lain itu. Nah, ini ternyata tidak dipakai, sehingga kemudian ini jelas hanya mengandung proyek saja, bukan untuk penyelesaian stunting gitu loh. Itu problemnya. Berarti kesimpulannya alat-alat yang dibeli oleh Dinas Kesehatan itu tidak efektif ya Pak untuk mengatasi stunting di Indramayu. Kalau menurut saya tidak efektif karena begini ya, sekedar nimbang bayi, berat badan bayi, taruh posyandu sudah bisa kok. Ya, nah itu problemnya. Tapi kalau misal seperti ini alasannya dari pusat, tadi saya katakan bahwa ini namanya proyek, bukan untuk menyelesaikan persoalan stunting bagi bangsa ini, terutama Indramayu. Ya. Gitu loh. Dan sekali lagi tidak ada metodologi atau hasil penelitian yang mengatakan bahwa stunting bisa diatasi dengan 1 tahun, 2 tahun, apalagi kemudian bisa turun 50%. Betul. Nah, ini kan narasi-narasi hoax yang dibuat oleh Bupati, lalu rame-rame lah dibuat rilis, dimuat di berbagai media lokal gitu loh. Nah, jadi media lokal turut juga berpartisipasi, berkontribusi untuk penyesatan terhadap publik. Karena persoalan stunting bukan itu, persoalan ketidakpahaman gizi, sehingga kemudian anak itu menderita stunting gitu loh. Itu problemnya. Jadi solusinya apa? Ya solusinya itu. Nah, persoalannya yang tadi kalau harga pasarnya satu set itu hanya 1,6 juta, sedangkan yang dikeluarkan ada 8,6 juta. Ini kan berarti ada markup di situ. Ya, nah, persoalan ini, data ini menurut informasi yang saya terima ini juga sudah ada di KPK. Tinggal bagaimana KPK menindaklanjuti. Problemnya kalau kemudian yang disisir kepala dinas maka itu bukan ranah KPK. Tetapi kalau proyek ini adalah penentunya adalah bupati, maka KPK punya ranah di situ sebagai pejabat publik. Nah, itu problemnya. Jadi mudah-mudahan karena kasus ini yang diduga makar ini sebenarnya datanya sudah sampai di KPK. Tinggal bagaimana KPK berani tidak menindaklanjuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu di bawah Bupati Nina Agustina. Jadi sebenarnya banyak alat. Nah, kalau kemudian hanya beli timbangan, ukur badan, tinggi badan, sama sekali tidak ada metode ilmiah yang mengatakan itu bisa mengatasi stunting. Gitu. Betul, Pak. Kalau misalkan cuman alat pengukur tinggi badan, berat badan, kadang di rumah-rumah juga udah pada punya sendiri gitu. Nah, itu juga masalahnya. Posyandu juga sudah punya dan sudah pintar mengukur itu. Betul. Memang ada alat tadi yang diciptakan inovasi oleh BM, kemudian pengembangan oleh UI, itu lebih praktis satu alat bisa mengukur. Nah, sekarang misalnya dibeli satu set untuk katanya mengukur bayi. Terus beli lagi dalam satu set itu unit itu ada kemudian yang untuk 2 tahun. Dia bilang tinggi badan dengan panjang badan itu berbeda gitu loh. Kalau bayi ditelentangkan itu kemudian namanya panjang badan gitu ya. Kalau sudah 2 tahun karena bisa berdiri tinggi badan. Nah, ini kan logika yang sama sekali ya tidak metodologis. Jadi argumentasi ilmiahnya patah di situ gitu loh. Tapi itulah ceritanya Indramayu gitu loh. Ya. Dan itu hebatnya. Lagi-lagi Indramayu dapat penghargaan soal ini kan. Nah, ini yang menjadi masalah gitu loh. Gitu loh. Jadi ya intinya untuk mengatasi hal tersebut tuh ya harus berpikir secara logis gitu ya. Kayak alat-alatnya harus sesuai dengan. Ya, menurut saya tadi kalau kemudian ingin mencari solusi, mendeteksi kemudian setelah lahir ya, kemudian benar tidak ini stunting. Nah, ini asumsi awalnya sudah keliru. Setiap wanita hamil dianggap punya potensi stunting. Ini kan tidak benar. Nah, itu jelas orientasi proyek. Lalu teknologi macam apa yang bisa diperlukan untuk mengatasi itu supaya kemudian kebijakan pemerintah daerah itu benar untuk bisa mengatasi. Maka tadi ada informasi apa yang disebut dengan Affymetric Cytoscan gitu loh. Nah, itu katanya alat itu bisa mendiagnosa ketidakmampuan intelektual, karena stunting itu problemnya adalah keterlambatan berpikir, maka secara intelektual ini di bawah rata-rata yang normal gitu loh. Nah, itu problem utamanya.
Nah, ketika problem utamanya tidak bisa dicarikan, nah problem utamanya sudah ada, lalu bagaimana kalau setelah lahir orang tua, bagaimana kemudian asupan gizinya, nutrisinya, misalnya 0 sampai 5 tahun harus diapakan, di bawah pengawasan siapa. Nah, kalau kesadaran orang tua juga tidak ada, dinas kesehatan juga hanya monitoring sebagai proyek, wah ya ini celaka bangsa kita ini masuk Indramayu gitu loh. Baik, terima kasih Pak O. Karena kita sudah berdiskusi panjang ya terkait problem ini, apakah dari Pak O ada closing statement atau kata-kata penutup untuk menutup diskusi kita? Ya, untuk menutup perbincangan kita pada pekan ini atau pertemuan kali ini, tentu saya berharap dan meminta agar Bupati Indramayu setiap kali memberikan statement atau narasi-narasi menggunakan logika intelektualnya, logika akademik, metodologi akademiknya, bukan kemudian narasi-narasi yang dibangun itu dengan cara-cara politis, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kemudian kalau data itu harus transparan, maka harus ada perbandingan data. Kalau 50% itu turunnya, gitu loh. Kemudian berapa semula kemudian 29,19% itu menjadi 14,4% itu awalnya berapa, gitu loh, kuantitinya. Nah, jadi kalau bupati kemudian tidak punya kemampuan intelektual akademik, hanya sebagai politisi, ya sama dengan logika-logika orang dagang di pinggir jalan atau tukang obat. Nah, itu tidak akan menyelesaikan. Mengapa PKSPD minta itu? Karena ini persoalan kebijakan strategis. Sehingga ini tidak bisa orientasinya bahwa APBD sebagai proyek, APBN DAK sebagai proyek. Jadi itu saja. Kalau kemudian bupati tetap tidak mempunyai kemampuan intelektual akademik, metodologi akademik, tidak akan bisa menyelesaikan semua persoalan yang ada di Indramayu. Baik, terima kasih. Semoga problem stunting di Indramayu dapat teratasi dengan baik. Dan terima kasih kembali kepada Pak O telah meluangkan waktunya untuk datang ke. Terima kasih Pak. Baik pemirsa, saya Adela Septiana pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.